Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini di hari Senin 20 Rajab 1443 Hijrah atau bertepatan dengan 21 Februari 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua senantiasa istiqomah di atas sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang Mahasantri Mira Institute yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izin kembali mengingatkan bagi teman-teman yang sudah tergabung pada sesi Zoom di subuh kali ini untuk bisa menyesuaikan format namanya seperti format yang sudah ditentukan. Silahkan dicek kembali pada layar teman-teman sekalian, agar tim admin bisa memastikan bahwa teman-teman adalah mahasantri di Mira Institute dan tim admin bisa memberikan akses kepada teman-teman sekalian untuk bisa join di sesi Zoom pada pertemuan subuh kali ini. Dan bagi teman-teman yang sudah tergabung, kami himbau untuk senantiasa mengaktifkan kameranya agar kita bisa saling mengenal dan bisa saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan kami untuk senantiasa saling mengingatkan, menjaga adab-adab kita dalam bermajelis. Silahkan ikhlaskan hati kita, luruskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fokus dalam menyimak kajian yang akan disampaikan. Gunakan pakaian yang terbaik, pakaian yang sopan yang sesuai dengan syariat, duduk yang baik, tidak sambil rebahan dan tidak sambil makan. Silakan siapkan buku dan juga alat tulisnya, catat setiap materi yang akan disampaikan. Semoga dengan kita memperhatikan adab-adab kita dalam bermajelis, Allah turunkan keberkahan dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah sesaat lagi kajian akan kita mulai. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan subuh kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بطمة يمينك
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, berbahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah berlalu, tengah kita kerjakan ataupun yang kita rencanakan, seluruhnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini dimanapun yang berada, namun belum beriman, diberikan kekuatan untuk beriman, bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan untuk bertaubat dan memperbaiki sisa kehidupan lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Alhamdulillah, saudara-saudariku, di kesempatan ini kembali kita tersambung setelah saya pribadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak dan mensyukuri nikmat-nikmat berzikir, beristighfar, dan menata kembali segala hal-hal yang kita persiapkan semoga menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam ada salah satu hadis yang sangat menarik saat kami membaca di antara turunan tafsir surah At-Taubah di ayat yang ke-105. Dan menariknya Al-Imam Ibnu Katsir misalnya dalam tafsirnya Tafsir Al-Qur'anil Azim menurunkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh beberapa imam-imam besar kemudian termasuk Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang intinya yang paling menarik adalah terkadang dalam kehidupan ini kita dapati orang-orang yang terlihat mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk diantaranya, tapi ternyata masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah sebelum jiwanya sampai di kerongkongan, hayatnya berakhir, dan ternyata dia memilih untuk mendapat hidayah itu dan kemudian merubah sisa hidupnya menjadi lebih baik. Dan dia dihukumi oleh sementara orang terlihat seperti orang yang nampaknya sudah menjadi ahli keburukan, pantas masuk neraka, tapi ternyata Masya Allah di penghujung hidupnya dia memilih untuk berubah, dan perubahan itulah yang menjadikan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan dia ke surga. Tapi didapati pula ada orang yang terlihat seperti orang yang baik, beramal banyak kebaikan, orang menyimpulkan dia orang baik, tapi ternyata dia merasakan cukup kebaikan itu bagi dirinya sehingga terjebak dalam keburukan. Dia fatahawwalat, dia merubah keadaan dirinya untuk mencoba berbuat yang buruk. Nah, ini jadi persoalan sehingga di penghujung hidupnya justru tidak sadar bahwa itu adalah ajal tempat dia berakhir, sehingga ternyata akhir hidupnya ditutup dengan keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang buruk. Inilah pentingnya kita berusaha untuk istiqamah dalam kebaikan, karena kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula pentingnya kita selalu berhusnudzan, menatap setiap keadaan dengan pandangan rahmat. Jangan pernah menyimpulkan bahwa orang-orang yang terlihat berperilaku tidak baik dalam kehidupan mungkin akhirnya akan tidak baik pula. Boleh jadi dia berkesempatan untuk mendapatkan atau mengambil hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan ini memberikan kesan kepada setiap hamba siapapun.
siapapun dan merasa penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Ternyata Allah itu tidak seperti yang digambarkan oleh gambaran-gambaran nafsu atau akal manusia. Allah maha luas kasih sayangnya, tidak ada batas. Sepanjang hamba itu mau kembali, selalu dibukakan rahmatnya, tempat untuk menerima segala pengabdian, bahkan menghapuskan keburukan-keburukan yang mungkin pernah dikerjakan. Ini yang menjadi renungan penting sebelum kita memulai kajian kita ini, sehingga apapun yang kita mulai, dimulai dengan cara yang bersih, cara yang baik, dan dengan kebersihan itu, cahaya akan dipancarkan dalam hati kita, sehingga mudah untuk menangkap apa yang kita pelajari dan mensyukuri setiap keadaan yang Allah titipkan kepada kita, karena semua itu mengandung hikmah untuk kebaikan kita semuanya. Dari sini, mari kita memulai kembali apa yang akan kita pelajari berupa kurikulum Ramadan Nabi SAW. Saya ingin menyampaikan penyesuaian dalam penyampaian ini, karena ini masih dalam tahap recovery yang saya syukuri. Jadi saya akan coba sedikit-sedikit memberikan jeda, tapi ini juga barangkali keberkahan bagi Anda, karena akan menangkap penjelasan saya tidak secepat biasanya yang saya sampaikan. Jadi mungkin akan lebih enak dan terasa lebih nyaman terdengarnya, karena saya menyampaikan cukup pelan-pelan. Kadang mungkin diselingi dengan batuk, nggak apa-apa, itu berkah ya. Nah, itu contohnya. Baik, kita akan masuk kepada kurikulum Ramadan Nabi SAW. Setelah sebelumnya saya sempat merekam juga mengenai syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang membolehkan atau lebih tegasnya mewajibkan seseorang itu dapat berpuasa dan dianggap benar puasanya. Mohon itu dikondisikan di keluarga masing-masing, supaya setiap kita mengetahui siapa yang sudah wajib untuk menunaikan siam Ramadan di tahun ini. Dan kalau sudah mengetahui dirinya wajib puasa, maka bagaimana kewajiban itu menjadi benar ditunaikan, sah. Jadi dalam Islam itu bukan hanya perkara sudah wajib, tapi apakah kewajiban itu ditunaikan dengan benar atau tidak. Betul, sekarang wajib menunaikan sholat. Bukan sekedar sholat saja, benar nggak sholatnya? Karena nanti dalam wajib itu menggugurkan kewajiban ketika ditunaikan. Dalam benar itu yang nanti hadir 3 hal. Yang satu adalah keberkahan, ya. Saya ulang ya, yang satu adalah keberkahan, bertambahnya nilai manfaat. Jadi setiap ibadah itu pasti ada manfaatnya untuk hidup kita. Jadi yang butuh kita, bukan Allah. Allah itu berikan untuk kita perintah ibadah, karena itu menjadi kebutuhan kita, yang mengantarkan kita untuk membuka segala jenis kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Saya sering contohkan paling gampang sholat, karena memang sholat kan tiap hari kita kerjakan. Ramadan nunggu setahun sekali, kan? Jadi selalu ada berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Ya, jadi kalau kita menunaikan ibadah itu sudah jelas rumusnya pasti. Ya, pasti rumusnya. Itu selalu always, tidak pernah never. Selalu akan ada kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk kita. Ziyadatul khair. Ya. Kalau kemudian kita mau gali lebih dalam, ya kita akan temukan kenapa sholat tanha anil fahsya wal munkar. Ternyata sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian apalagi misalnya, ternyata sholat itu memberikan dampak ketenangan di dalam jiwa, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi ini ziyadatul khair, ada pertambahan nilai manfaat, ada kebaikannya. Yang kedua, kewajiban itu bila sifatnya diwajibkan, itu diantara tujuannya adalah memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Nanti ibadah itu punya khasnya masing-masing. Ya, misalnya sholat ini, bahkan sholat itu setiap ragamnya itu bisa menjadi solusi dari persoalan tertentu. Nah, sholat pokok itu puncaknya. Jadi kalau sholat yang wajib, yang pokok, itu puncaknya bagi segala hal gitu. Karena itu kita curhat banyak hal dalam sholat. Dipaksa 5 kali itu agar Allah bisa menuntaskan persoalan kita di setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh ke zuhur ke siang, dari pagi, dari subuh ke siang. Siapa yang tidak punya masalah? Setiap orang pasti punya persoalan. Kita datang kepada Allah untuk meminta solusi.
Karena itu ketika akan sholat kan panggilannya jelas, wasta'inu bis-sabri was-salat. Kalau kamu punya masalah, ya sabar dulu terima, lalu datang kepada Allah minta lewat sholat. Karena itu dalam sholat kita memohon kan, ya bahkan dalam duduk di antara dua sujud kan diberikan kalimat umum, dalam sujud diberikan kebebasan, dalam suara hati kita bisa memohon. Nanti banyak hal seperti juga yang pernah saya ajarkan kemarin baru sampai berdiri kan. Nah, jadi ada solusi. Nanti sholat duha untuk masalah spesifik tertentu. Kemudian tahajud untuk masalah tertentu. Tuh. Karena itu penting belajar fikihnya dan mengerti hikmahnya supaya bisa menempatkan gitu kan. Sholat apa yang dikerjakan untuk mengatasi persoalan-persoalan dimaksud. Dan sholat itu amalan takwa pertama. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Amalan takwa pertama. Sedangkan fungsi takwa itu ketika disampaikan oleh Allah itu menjadi solusi dari berbagai persoalan. Quran surah ke-65 misalnya di akhir ayat kedua itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menghadirkan solusi dari setiap persoalan yang mendera kehidupannya. Takwa itu ragamnya banyak. Bisa puasa, bisa infak gitu kan, bisa yang pokok tadi sholat. Jadi ternyata itu ada solusi pengentas dari berbagai persoalan kehidupan. Puasa banyak manfaatnya untuk kehidupan kita, ya ada keberkahannya dan kita merasakan sendiri. Ya kemudian solusi juga banyak persoalan bisa dientaskan dengan puasa. Makanya nanti ada yang pokok Ramadan, ada yang sunnah Senin, Kamis, Ayyamul Bid dan sebagainya. Ada yang puasa Daud misalnya, ya, ada yang puasa bulan Hurum seperti Rajab sekarang. Nah, itu nanti ada manfaat-manfaatnya. Jadi manfaat, pengentas solusi. Yang ketiga adalah pengumpul pahala, bekal untuk pulang ke akhirat. Ya. Jadi yang pertama ziyadatul khair, pertambahan keberkahan, manfaat. Yang kedua adalah pengentas dari segala kesulitan, solusi dari setiap problem yang dihadapi. Jadi pandai-pandai melihat kalau punya persoalan, ini apa amalan takwa yang sesuai untuk masalah saya. Boleh minta petunjuk dulu dalam sholat. Kan sholat itu untuk meminta petunjuk. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Kan ada kita kenal dengan sholat istikharah. Dan semua sholat itu sifatnya hajat. Dengan minta kepada Allah, minta diberikan solusi. Ya, nanti ada yang lewat infak, ada yang lewat dengan tenaga, macam-macam. Ya, kalau kita paham ini semua, kita bisa tempatkan dalam setiap kesulitan yang mendera, kita bisa lihat solusi apa yang sesuai dalam tinjauan syariat. Kemudian yang ketiga tadi saya sampaikan adalah memperbanyak pahala. Pahala itu bekal kita untuk pulang. Kalau di dunia bekalnya materi-materi dunia, di akhirat itu bentuknya pahala, ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Ya kan? Pahala itu wujudnya hanya didapatkan dari perbuatan namanya hasanah. Hasanah itu bisa dihasilkan dari produk amal soleh. Amal soleh itu bisa muncul dari iman. Karena itu semua berkaitan. Iman mendorong amal menjadi soleh. Ya kalau nggak ada iman, amal saja. Solehnya nggak ada. Jadi iman itu yang menjadikan amal menjadi soleh. Dikerjakan karena Allah, baru ada sifat soleh. Ketika amal menjadi soleh, maka dia bertransformasi menjadi hasanah. Ketika menjadi hasanah, punya poin, ya sedikitnya 10. Nah, poin itu disebut dengan ajrun. Ajrun itu yang disebut dengan bekal. Jamaknya disebut dengan ujur. Itu yang akan kita bawa pulang. Ya, makanya kalau ada ungkapan-ungkapan seorang kalau meninggal nggak ada yang dibawa kecuali amal solehnya. Ya, yang dimaksud amal solehnya itu pahala dari amal solehnya. Ujurnya itu, ya kan? Ya, tunggalnya ajrun, jamaknya disebut dengan ujur. Itu bekalnya untuk ke akhirat karena dimensinya berbeda. Saya sering ilustrasikan, setiap berpindah tempat tentu hukumnya akan berbeda. Kita berpindah saja, ya, kita ingin ziarah misalnya, berkunjung. Ya, ziarah itu bahasa Arab, artinya berkunjung, tidak harus ke kuburan, gitu ya. Mengunjungi kawan itu dalam bahasa Arab ziarah. Ana uridu ziyarat syekh, saya ingin berkunjung kepada guru saya, bukan ke kuburannya, gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kalau dibawa ke dalam bahasa Indonesia misalnya, ya ada pemaknaan yang secara spesifik itu tidak sama, ya kan? Jadi dalam bahasa Arab ziarah ya umum saja.
umum berkunjung. Jadi ziarah itu mengunjungi sesuatu atau sosok dan sebagainya untuk satu menjalin keakraban, kekuatan dan mendapatkan. Nah, ini dia keberkahan-keberkahan yang Allah kemudian titipkan di balik peristiwa itu. Jadi dari bertemu itu tiba-tiba memiliki akses, tiba-tiba dapat inspirasi, dapat apa. Nah, itulah hikmah besarnya yang ada di situ, sekaligus menjalin silaturahim. Nah, kenapa kemudian ke kuburan juga disematkan kata ziarah? Karena ternyata hikmah terbesar dalam kehidupan itu ada dengan mengingat kematian. Ya, dengan mengingat kematian itu kita menyadari tentang inti kehidupan kita, tentang tujuan hidup kita itu mau kemana, kita belajar. Karena itulah kemudian ditekankan kalimat kunjungan ke kuburan itu dengan kata ziarah untuk memberikan kesan bahwa di balik itu ada sesuatu yang penting untuk kita sadari tentang inti kehidupan, yang belajar bahwa kita pun esok hari akan seperti itu, akan pulang, akan meninggal. Bekalnya apa? Nah, baliklah ke konsepsi tadi. Nah, kalau kita kembalikan ke awal apa yang kita uraikan tadi, bahwa tidak semua nanti yang dikerjakan itu bisa mendapatkan ajrun, bisa mendapatkan ujur. Ya, Anda pindah tempat saja dalam keadaan kita kunjungan ke saudara kita. Saya misalnya dari Jawa nih, ya kan? Mau kunjung misalnya ke kerabat saya ke Papua misalnya. Itu kan di Papua juga teman-teman kita punya tradisinya sendiri, punya budayanya sendiri gitu kan, Masya Allah. Kemudian juga di sudut yang lain kita bergeser sedikit ke Bali, punya budaya sendiri, tradisinya sendiri. Kemudian geser lagi dari Jawa ke Sumatera atau ke tengah ke Kalimantan dan sebagainya. Indah sekali. Semua punya tradisi, punya budaya, disebut dengan adat. Sedangkan kaidah mengatakan al-adatul muhakkamah. Kadang-kadang adat itu menjadi hukum, ya kan? Tradisi itu menjadi hukum. Misal, saya jangankan ke Papuanya, bertemu dengan teman-teman Papua yang di Bekasi, ya ada satu pesantren asuhan Ustadz Fadlan itu, saya datang, itu harus diangkat dulu. Ya, kita nggak boleh nolak itu. Ya, kita nggak boleh nolak, tapi nggak dilarang untuk misalnya zikir atau istighfar atau yang lainnya. Karena itu bagi mereka penghormatan. Bagi mereka penghormatan. Jadi kalau kita menolak, justru itu kesannya jelek. Kesannya buruk gitu, ya. Nah, itu macam-macam nanti hal-hal yang kita kira-kira bisa kita dapatkan dalam kehidupan. Lebih jauh dari situ, keluar dari Indonesia, baru sedikit ke Malaysia, sudah harus ada visa. Kemudian uang yang diberlakukan beda. Ya, kita di Indonesia masih pakai rupiah, kan? Ke Malaysia udah beda. Lebih jauh lagi ke Amerika udah lain lagi, kan? Aturannya beda lagi, visanya lebih ketat lagi. Sekarang bisa dibayangkan interdunia saja di dalam siklus kehidupan dunia, aturannya sudah berbeda-beda, bekalnya tidak sama. Semakin jauh, semakin berbeda ternyata bekalnya. Sekarang mau pindah dimensi, ya, berpindah ruang, waktunya, keadaannya, bahkan berbeda sama sekali dengan dunia. Dan kita katakan meninggalkan dunia. Ya, lantas tanyakan pada akal kita, apa mau sama bekalnya? Duhai Anda yang sering mengatakan semua harus logis, semua harus ditimbang oleh akal. Sekarang tanyakan pada akalnya, bekalnya sama enggak? Kan? Tentu harus beda. Nah, Allah memberikan info kepada kita, bekalnya memang 100% berbeda, 100% different, gitu kan? Terus kita harus kemudian menyiapkan apa? Kata Allah, ini bekalnya namanya ajrun, ujur. Nah, ini bisa diperoleh. Ya, bisa diperoleh dengan cara apa? Dengan cara amal soleh. Nah, amal soleh yang diikat dengan syarat. Jadi tidak semua amal yang dikerjakan mengentaskan kewajiban itu dianggap bisa melahirkan ajrun kalau tidak benar. Karena itulah ada syarat wajib ya untuk mengentaskan kewajiban itu. Selesai ditunaikan, gugur kewajiban. Tapi kalau nggak benar, pahala nggak dapat. Kan? Pahala nggak dapat. Kemudian apalagi misalnya keberkahan tadi nggak dapat. Apalagi manfaat tadi nggak dapat. Jadi tiga ini nggak dapat. Yang ada hanya menggugurkan kewajiban. Karena itu mesti kita lihat wajibnya. Oke, ini sudah dapat. Alhamdulillah. Benarnya harus dipastikan benar. Karena itu pelajari ya semua ibadah kita, khususnya Ramadan nanti yang akan datang, ya kan? Insya Allah semoga Allah sampaikan kita kepada momentum itu. Pelajari dari sekarang. Oh, ini saya harus benar. Ini syaratnya, ini ketentuannya. Jadi ketika masuk, insya Allah kewajiban yang sudah melekat pada diri kita mulai tahun ini harus lebih bagus ditunaikan dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya.
Nah, ini teman-teman sekalian, kalau sudah paham ini, mari kita berpindah. Kita pelajari supaya nanti saat mengisi Ramadan, kita tidak bingung. Oh, saya mau benar, tapi ngisinya bagaimana? Nah, inilah kita keluarkanlah kemudian bagaimana kurikulum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diisyaratkan kepada kita untuk disiapkan sebelum memasuki momentum Ramadan itu. Sehingga ketika Ramadan sudah kita masuki, kita sudah siap kemudian menunaikan agenda-agenda yang telah kita hadirkan sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memulai dengan Quran surah kedua, ayat 187. Alhamdulillah. Saya sudah minta izin di awal ya, untuk diselingi dengan batuk. Jadi tidak perlu kaget lagi. Baik. Dan tidak perlu terlalu melo ya. Oh, Ustadz begini, tidak, udah saya sudah mengajar sekarang. Cukup konsentrasi pada pengajaran saja. Ya. Ayo yang di kolom-kolom chat fokus saja, dengar apa yang saya sampaikan supaya bisa lebih baik untuk bisa menyimak. Baik. Perhatikan langsung saja ke tengahnya ya. Kalau mau baca dari awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Terus sampai nanti Anda temukan kalimat thumma atimmus siyama ilal lail. Ada? Thumma atimmus siyama ilal lail ke penghujung. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ada kalimatnya? Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya highlight saja langsung untuk menghemat waktu, kan? Kemudian sempurnakanlah ibadah siam itu dengan menunaikan, kan? Ibadah malamnya. Nah, di sini nanti teman-teman sekalian ada dua tafsir. Ya, pada kalimat tsumma atimmus siyama ilal lail itu. Yang pertama yang dimaksudkan adalah ibadah puasa dari fajar sampai dengan muqaddimatul lail. Jadi maksud kalimat ilal lail ini ila muqaddimatil lail. Sempurnakan ibadah siam yang dimulai dari fajar ini ya, jangan sampai batal dengan mengerjakan yang membatalkan atau rusak karena mengerjakan yang merusak. Nanti kita pelajari apa yang membatalkan, apa yang merusak. Biasanya tidak sedikit ada yang terjebak pada yang merusak. Ya, pada yang membatalkan dia tahu. Dia tahu ini minum misalnya membatalkan, makan membatalkan, berhubungan seksual membatalkan, dia tahu itu. Tapi ada juga sementara kalangan yang belum mengetahui pada yang merusak dan dampaknya besar. Ya, magnitudenya itu menggoyang amalnya itu tinggi, bahkan kalau semakin kencang kan gempanya bisa menghancurkan. Nah, itu yang berbahaya ya. Nah, pada yang merusak ini yang penting kita garis bawahi ya untuk dipelajari sehingga bisa ditinggalkan. Sempurnakan ibadah puasa itu dengan menyempurnakan amalan, diisi amalnya, jauhkan dari yang merusak, jauhkan yang membatalkan, ilal lail, yakni ila muqaddimatil lail. Ya, Nabi langsung mempraktekkan lail itu nanti dimulainya dari isya. Ya, muqaddimahnya dari maghrib. Jadi ila dengan ila isni pengantar kepada muqaddimatul lail, kepada mula malam, untuk mula mengantarkan kepada malam. Itu yang dimaksud maghrib. Dari mana taunya itu? Dari praktek Nabi. Ya, karena nggak pernah tercatat dalam sejarah Nabi buka puasanya isya. Karena itu saya sering katakan jangan terlampau soleh. Kan ukuran kesolehan itu puncaknya ada pada pribadi Rasulullah SAW. Nabi sering katakan saya orang paling takwa, kata Nabi, di antara kalian. Jadi mulai fajar berhenti saat maghrib. Ini penting saya sampaikan ya, karena nanti ada kalangan kelompok tertentu itu buka puasanya isya. Ya, cukup sampai maghrib karena Nabi pun buka puasanya sampai dengan maghrib. Ya, nanti ada di sekte Syiah itu bukanya isya. Ya, ada satu di bagian sekte Syiah bukanya sampai ke isya gitu ya. Jadi cukup batasi sampai apa? Sampai maghrib. Nah, ini tafsir yang pertama untuk menunjukkan amalan siang. Nah, tafsir yang kedua adalah tsumma atimmus siyam ilal lail. Ini menunjukkan isyarat paket ibadah puasa yang ternyata bukan hanya puasanya di siang hari dilakukan, tapi ada paket ibadah malam juga yang harus disempurnakan. Nah, memang
kalau malamnya ini nggak dikerjakan ibadahnya, puasanya nggak batal. Cuman nggak sempurna Ramadannya. Ingat ya, nggak sempurna apa? Ramadannya. Kenapa? Karena redaksi ayatnya mengatakan tsumma atimmus syiyam, kemudian sempurnakan. Ya, kemudian apa? Sempurnakan. Jadi kalaupun kemudian kita puasa fajar mulai hari pertama dari mulai subuh sampai dengan apa? Maghrib. Puasa nih, tapi malamnya nggak menunaikan ibadahnya. Ya, ada ibadah-ibadah pokok di malam hari yang ditujukan oleh Allah untuk menyempurnakan Ramadan itu, dan itu memberikan kekuatan untuk ibadah siangnya. Lalu nggak dikerjakan, puasanya nggak batal, cuman Ramadannya nggak sempurna. Jelas ya? Ramadannya tidak sempurna. Jadi secara singkatnya, ternyata Ramadan itu satu paket ibadahnya. Paket siang, paket malam. Karena itu, karunia-Nya pun satu paket. Rahmatnya satu paket. Maghfirahnya satu paket. Siang dan malam. Dan nanti, nafas hadisnya pun, redaksinya, itu satu paket. Jadi nanti ada man soma Ramadhana, ada man qama Ramadhana. Dan ada yang siang, ada yang malam. Nah, ini pembuka awal yang ingin saya sampaikan, bahwa amalan Ramadan itu jangan hanya dioptimalkan untuk mengisi siang harinya saja atau memburu malam harinya saja. Ternyata siang malamnya pun 24 jam secara penuh itu terdapat kemuliaan di dalamnya. Bismillah. Ya. Jadi amalan Ramadan itu sifatnya itu paket. Jelas ya? Jadi ada paket siangnya, ada paket malamnya. Jelas ya? Ada yang dilakukan di siang harinya, ada yang dilakukan di malam harinya. Amalan yang siang itu nanti akan memberikan juga support, kekuatan ya kepada roh kita untuk menyiapkan di amalan malam. Jadi kalau orang bagus amal siangnya, malamnya pasti semangat. Sebaliknya, amalan malam itu juga akan mensupport amalan siang. Jadi saling menyempurnakan. Orang yang bagus amalan malamnya, itu cenderung akan bagus amalan siangnya. Kalau tidak percaya silahkan nanti cek saat Ramadan itu. Kalau malamnya kita semangat, pasti siangnya bagus puasanya. Kalau siangnya bagus, malamnya pasti semangat lagi. Ya ini akan beriringan. Kalau salah satu tidak seimbang, pasti akan berpengaruh kepada yang lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa paket amalan di siang itu? Apa paket amalan di malam hari itu? Nah, ini yang coba kemudian kita lacak dari perjalanan praktek Nabi SAW yang kita harapkan dalam pertemuan ini itu menjadi kurikulum kita, menjadi agenda kita yang berdasarkan pada tuntunan Nabi, ya kan? Kurikulum Nabawi terkait dengan Ramadan, atau kita katakan kurikulum Ramadan Nabi. Jelas ya? Nah, maksud saya kalau kita bisa keluarkan sekarang ini, ya sebelum Ramadannya tiba, nanti saat Ramadan tidak bingung. Kita tahu nanti siang apa yang kita lakukan, malam apa yang kita kerjakan. Jelas ya? Baik. Yuk kita pelan-pelan kemudian turunkan. Secara umumnya, ini kan dibagi dua. Siang dengan malam. Yuk kita ambil yang dasarnya dulu ya. Ini belum masuk kurikulum ya. Baru kita lihat keterangan di Al-Qur'annya dulu. Untuk siang, tambah juga dengan tafsir hadisnya dulu ya. Kalau siang kan matahari terang ya. Nah kadang-kadang saking terangnya, kadang kalau kita tulis apa kurang tampak. Jadi ganti spidol. Bismillah. Siang jelas, ini yang dimulai dengan puasa siamnya. Nah, siamnya ada di siang hari. Ya. Kan? Siang siam, ini kan? Ya, siang siam. Jadi siamnya ada di
siang. Siangnya inilah kemudian kita menunaikan ibadah siam. Waktunya nanti dari mulai fajar sampai dengan maghrib. Jelas ya? Baik, fajar sampai dengan maghrib. Jelas. Ini juga sudah kita dapati di Quran surah kedua tadi ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini kan? Thumma atimmus siyama ilal lail, berlanjut terus, kan? Terus. Nah, ini mencakup sampai penyempurnanya. Jadi sempurnakan ini terus ya puasanya sampai ke maghrib, sampai nanti sempurnakan paketnya ya sampai dengan paket malam. Nah, ini malamnya nih. Ingat, disepakati dulu ya. Awas, yang dimaksud siang itu lawan dari malam. Ya, bukan siangnya yang dikatakan siang duhur, bukan. Jadi puasanya dimulainya duhur, Ustadz, bukan. Yang dimaksudkan di sini adalah membagi dua waktu siang dan malam. Ya kan? Yang bukan malam itu dimulai fajar sampai dengan maghrib. Ini maksudnya, ya. Jika disebutkan malamnya, berarti ini dari ba'da maghrib itu, ya. Ba'da maghrib berarti kan sudah masuk isya. Saya bicara paket ibadah ya. Ya. Sampai menjelang fajar disebut namanya sahar. Nah, isya sampai ke sahar. Ya. Isya sampai ke sahar. Nanti amalan di waktu sahar disebut dengan sahur namanya. Jelas ya? Sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Saya ulang. Sahar waktu singkat menjelang fajar. Ada contoh di Al-Quran misalnya tentang sahar dalam bentuk jamak. Ya, di Quran surah ke-51 ayat 18. Ya. Dalam bentuk jamak ashar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada calon penghuni surga yang punya kebiasaan di bumi rajin istighfar di waktu sahar sebelum fajar tiba. Habis tahajud dia rajin istighfar. Nah, ini waktu sahar. Jadi ada paket amalan yang dilakukan di siang hari, ini siamnya. Kemudian ada paket amalan yang dikerjakan di malam hari dari mulai ba'da isya, ya kan? Sampai dengan waktu sahar. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qiyam. Yang ini paket siam, yang ini paket qiyam. Qiyam. Ulang ya. Yang ini paket siam, yang ini paket apa? Qiyam. Nah, dan ini senafas, Masya Allah gitu kan. Kalau ini kita keluarkan, ini kan pakai alif lam kan tambahan. Ini pun kalau kita mau pakai alif lam bisa pakai alif lam. Kalau kita hilangkan alif lamnya begini, ya ini sad, ya alif, mim. 1, 2, 3, 4. Ini qaf, ya alif, mim. Cuman beda di satu huruf saja. Yang ini sad, yang ini qaf. Ya, dan menariknya dalam hadis Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk menunjukkan hubungan ini saling keterkaitan satu dengan yang lain, saling mensupport, itu bahkan serupa nilainya antara siang dengan malam dari segi pahala ya. Dari segi pahala. Saya bukan bicara dari segi hukum fikih terkait penunaian ibadah puasanya. Ya, tentunya kalaupun Anda malam ibadah siang nggak puasa, jelas qadha itu, ya. Dan itu juga kalau menyengaja bisa bahaya, fatal hukumnya. Nanti bisa dituntut dengan kafarat dalam beberapa hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Ya, tapi saya ingin bicara bagaimana Nabi memberikan support kepada kita bahwa kesempurnaan menunaikan ibadah ini itu dari segi pahalanya saling menguatkan, menyatu, bahkan setara. Dan redaksinya serupa, cuman beda qaf dengan sad. Di sini man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pakai sad. Di sini pakai qaf. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang menunjukkan bahwa siang dan malam itu penting. Jadi jangan sampai abai. Ya, karena ini berbahaya kalau tertinggal, peluangnya menunggu lagi setahun. Menunggu lagi setahun. Siapa yang mampu mengoptimalkan ibadah siang dengan menunaikan siam secara benar, ya, dengan dasar iman, lalu dia menunaikan dengan ikhlas karena Allah, sungguh-sungguh berusaha introspeksi diri, itu Nabi katakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, berpotensi mendapatkan ampunan dari semua dosa yang dia kerjakan sampai detik dia puasa itu. Itu mahal sekali. Ya, kan ampunan Allah itu yang paling diharapkan. Yang paling diharapkan dari segalanya, ya. Bahkan seluruh hamba itu ingin menukar dengan apapun demi mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang datang kepada orang saleh, kepada ulama, kalau di era Nabi kepada Rasulullah untuk didoakan supaya diampuni Allah. Betapa banyak orang diharapkan mendoakan bagi ya keluarga yang telah meninggal duluan supaya diampuni dosanya, dan itu kan harapan yang tinggi. Bahkan sekaya-kayanya, setinggi-tingginya jabatan, tetap ketika meninggal keluarganya berharap tolong doakan supaya diampuni. Itu semoga diampuni. Karena itu yang paling mahal. Ya, kalau sudah tahu itu paling penting dibawa sampai meninggal, kenapa nggak dicari saat hidup? Awas ya. Kalau Anda tahu ampunan itu penting, dibawa sampai wafat, kenapa tidak dicari saat hidup? Ayo buat status tuh ya untuk hari ini. Ini ya, teman-teman sekalian, ini mahal sekali. Mahal sekali. Nah, malamnya itu senafas. Kan ada orang yang boleh jadi siangnya terampuni, tapi saat buka bikin kesalahan. Mengeluh tentang makanan buka. Ya, mengeluh tentang orang jualan misalnya, dibicarakan saat buka, keluar sesuatu yang tidak pantas dibicarakan, misalnya ada gibahnya dan sebagainya. Itu bisa ditutup dengan amalan malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mampu menunaikan ibadah qiyam di malam Ramadan itu, ya kan? Ditunaikan dengan penuh keimanan, dia ikhlas, kemudian sungguh-sungguh, ada introspeksinya di dalamnya, maka apa yang terjadi? Dia pun berpeluang mendapatkan apa yang sama dia dapati saat siang, yaitu ampunan dari segala dosa yang pernah ia lakukan. Ini. Jadi kalau ini benar dilakukan, bersih siang malam keadaan diri kita itu. Makanya kalaupun kemudian di satu titik itu kita wafat dalam keadaan bersih, itu Masya Allah gitu, pulangnya husnul khatimah. Pulangnya husnul khatimah. Kalau hidup, hidupnya bersih. Maka kalau hidupnya, hatinya sudah bersih, maka pikirannya bersih, perilakunya bersih. Maka Ramadan akan memberikan satu perubahan, membuka gerbang kehidupan yang baru dengan lembaran-lembaran hati yang sudah bersih, yang siap dituliskan kembali. Kalau sudah bersih, apa yang mau dituliskan di situ? Ya, kembali kepada kita. Nah, kalau hatinya bersih juga, yang dituliskan pasti yang bersih-bersih. Itulah kemudian kita menata kembali ya kitab yang akan diberikan kepada kita di hari kiamat itu. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Itu kan, baca kitabmu. Nah, itu hasil kreasi sendiri saat di dunia. Karena itu, sebelum pulang kita siapkan, edit dulu, suara-suara yang nggak bagus didubbing dulu, ya kan? Perilaku-perilaku yang nggak baik diedit, perbaiki, sehingga nanti saat pulang ya gambar yang ditampilkan baik untuk dilihat. Ya, kitab yang ditunjukkan enak untuk dibaca. Jangan sampai kita merasa sebelum dibaca sudah ketakutan karena tahu bahwa isinya buruk semua. Karena itulah kemudian disimpan di belakang punggungnya. Seperti ini kan. Ya, di belakang punggung kan, kalau itu kan ilustrasi yang sangat indah sekali kalau digambarkan dalam kehidupan kita. Kalau orang nggak mau tahu, Anda sembunyikan di belakang kan, seperti ini. Ya kan? Ya kan? Nah, itu Allah sudah langsung berikan tanda. Orang-orang yang dalam kehidupannya itu buruk, dia langsung diberikan di belakang punggungnya, karena memang secara fitnah nggak mau tunjukkan. Tapi keluar di lisannya kalimat, wayad'u thubura, celaka, celaka, celaka. Yang lain happy. Kita pegang tangan kanan kan, insya Allah. Bahkan ada yang langsung menuju kepada nilai-nilai kebaikan. Nah, ini ternyata ini pengantar yang sangat indah gitu. Nah, kita harus keluarkan dalam siam itu ada apa yang harus dilakukan, dalam qiyam itu ya, dalam malam saat qiyam itu seperti apa amalan-amalan yang mengiringinya. Ini yang coba kita keluarkan menjadi kurikulum itu. Nah, ya, kalau siam dengan qiyam kita sudah tahu, tinggal kita pelajari bagaimana cara qiyamnya,
cara siamnya. Cuma mengisi ini di 2 waktu ini apa saja yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita seluruhnya. Apa yang sering Nabi lakukan itu kan? Nah, ini coba kita keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5 yang pokok. Pelan-pelan ya. Teman-teman yang sudah terhubung dengan Mira dan Anda mendapati buku makna ayat puasa, ini sudah saya tuliskan juga di sini ya. Coba dicek ya di halaman pembuka itu untuk menyesuaikan. Kalau tidak ada ini, nanti saya coba minta koreksi karena harusnya ada. Sudah saya siapkan sebelum teman-teman juga mendapati itu. Ya. Jadi kalau kita, nah ini ya, sudah Anda dapati di halaman ke-15 ya. Halaman ke-15. Sudah? Itu ada 1, kemudian halaman ke-16, 2 dan 3. Kemudian halaman ke-17-nya 4 dan 5. Ada? Tuh, sudah ya? Betul kan 5 ya? 5 poin yang sudah saya sampaikan. Yuk, menu-menunya. Baik, teman-teman yang belum mendapati ini, Anda boleh juga mencatat supaya nanti bisa sama hadir di sini. Nanti saya coba bacakan di sini. Setelah itu saya uraikan ya untuk memudahkan. 1, ini saya bacakan yang umum dulu ya. Nanti tempatnya apakah di siang atau di malam nanti kita turunkan. Memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. 1. Baik, nanti kita turunkan detailnya seperti apa sih memperbanyak interaksi dengan Al-Quran itu ya. Kedua, menggiatkan sedekah. Menggiatkan sedekah. Dalam kurung infak ya. Dalam kurung infak. Ya, kurung tutup supaya nggak lepas. Baik, menggiatkan sedekah dalam kurung apa? Infak ya. Ini sudah saya jelaskan di sini, tapi di sini saya tidak berikan keterangan infak. Karena nanti begini, kalau sedekah, ya itu kan bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya kan sedekah. Sedekah itu nama umum bagi seluruh amal soleh. Setiap kebaikan yang dilakukan itu namanya sedekah. Ya, dalam fikih disebut begini, kullu ma'rufin sedekah. Semua jenis kebaikan yang dilakukan itu sedekah namanya. Ya. Sedekah itu asalnya dari kata sedekah, sod, dal, kaf. Menunjuk pada sesuatu yang benar atau membuktikan kebenaran. Saya ulang ya. Setiap ada sod, dal, dan kaf, itu maknanya menunjuk pada sesuatu yang benar atau membuktikan satu kebenaran. Kenapa sedekah disebut dengan sedekah? Atau kenapa amal yang baik itu disebut dengan sedekah? Karena amalan itu membuktikan kebenaran iman yang ada dalam diri kita. Kan pembuktian iman itu kan lewat amal. Masih ingat waktu belajar akidah? Ya kan? Al-imanu, al-islamu, iman wa amal. Ya kan? Iman itu pembuktiannya lewat amal. Islam itu sinerginya adalah iman dan apa? Amal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ketika seseorang beramal, berarti dia membuktikan kebenaran imannya. Dia yakin dengan imannya. Karena itu dia buktikan. Ya, wujudnya apa? Sholat misalnya. Nggak mungkin ada orang mau sholat kalau nggak beriman. Ya kan? Puasa Ramadan kita kerjakan karena apa? Panggilan iman. Karena itu dipanggilnya dengan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Zakat kita keluarkan. Kenapa? Karena ada perintah dari iman. Lewat iman itu minta dibuktikan. Karena itu semua amalan ini, itu nama umumnya disebut sedekah namanya. Zakat pun disebut sedekah dalam Al-Quran. Ya, ketika dikeluarkan, diambil khudz min amwalihim sedekah. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ketika dikeluarkan pun disebut sedekah. Malah bentuknya dari jamak. Quran surah 9 itu kan, ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara. Ya, itu dijamakkan untuk memberikan kesan kalau harta itu dikeluarkan, manfaatnya bisa banyak. Ya. Nah, ini kenapa disebut dengan sedekah? Sekali lagi, untuk memberikan kesan bahwa semua amal itu hakikatnya pembuktian kebenaran iman yang dipeluk, yang dimiliki. Jelas sampai sini? Baik ya, jadi kalau ada sedekah, itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa syariat tidak harus dimaknai dengan
materi berupa uang, tidak. Tapi semua jenis kebaikan yang dikerjakan. Mau sholat, haji, infak, macam-macam. Ya? Tapi kalau di sini yang dimaksudkan menggiatkan sedekah. Ya kan? Sedekah. Sifatnya yang dimaksud infak. Infak itu pemberian yang berwujud materi. Saya ulang ya. Pemberian yang berwujud apa? Materi. Baik. Nanti saya detilkan. Kan ini baru umum. Ya kan? Satu, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Yang kedua, menggiatkan sedekah dalam kurung infak. Atau pemberian berwujud materi. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, nah ini. Banyak menebar kebaikan secara umum. Kalau yang tadi spesifik nanti infak. Kalau yang ini banyak menebar kebaikan secara umum. Sudah? Keempat, memperbanyak doa. Dan nanti ada rahasia yang ingin saya bagi. Ya, ini diantara kita saja ya. Tapi di live kan supaya orang lain tahu juga. Baik. Memperbanyak doa. Nanti ada rahasia. Dan ini mahal sekali. Dan Allah hanya berikan bagi orang puasa. Ya, baik puasa sunnah, apalagi puasa wajib. Saya katakan baik puasa sunnah, apalagi puasa wajib. Oh, yang pada puasa ya hari ini hari Senin, manfaatkan betul tuh ya untuk berdoa, terutama nanti di satu waktu tuh yang itu seharusnya ketentuannya dalam hadis sahih tadi katakan sulit untuk ditolak. Ya, jadi seharusnya terjawab kalau memang yang diminta itu bermaslahat untuk kita saat ini, ya kan? Ya, atau setidaknya nanti kalaupun nggak maslahat untuk kita di dunia, oleh Allah akan pasti diberikan saat di akhirat. Ya, atau pada saat yang kita mendapatinya dengan maslahat dengan baik. Yang kelima, bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mendekatkan diri kepada Allah. Nanti turunannya banyak, ya. Baik ya, kita ulang ya. Satu, banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang kedua, menggiatkan sedekah atau infak. Sudah? Yang keempat, banyak berbuat baik secara umum. Ya, jadi kalau mau dibedakan yang ketiga ya, mau dibedakan 2 dengan 3, kalau 2 sedekah, kalau 3 sedekah. Kan? Kemudian yang keempat, memperbanyak doa. Dan yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah atau bertakarrub, meningkatkan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah ya? Maksud saya tunjukkan supaya dibaca, ada triggernya jadi bisa dibaca. Ya, teman-teman yang terhubung di YouTube juga saya kira silahkan dicek, mungkin masih ada di UAS Store untuk Anda, ada kuota untuk bisa dapati. Baik ya, dan itu nanti ada catatan penuntut ilmu juga yang terhubung nanti supaya untuk bisa mengaktifkan akun Mira, ya, manfaatnya untuk Anda juga di situ. Baik, kembali, yuk kita mulai dengan bagian pertama, kurikulum pertama yang diisyaratkan dari Nabi SAW itu banyak interaksi dengan Al-Quran. Ini jelas hadisnya sangat populer sekali dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lembut, orang yang paling baik gitu kan. Dan bertambah lagi kelembutannya, kebaikannya, kedermawanannya saat tiba bulan Ramadan. Ya, saking lembutnya diilustrasikan mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Masya Allah, itu kan, tuh metafornya demikian tuh, saking luar biasa lembutnya. Jadi kalau kita mendapati angin sepoi-sepoi saja udah ngantuk gitu kan, saking lembutnya. Nah itu Nabi itu lebih lembut dari itu terasanya, ya lebih lembut. Bukan lihat Nabi jadi ngantuk, bukan, gitu kan? Jadi merasakan bagaimana kedamaian di hati, ketentraman di jiwa, enak nerimanya gitu kan. Nah kemudian belum selesai itu, ya. Dan diteruskan kemudian kalimatnya, setiap datang malam-malam Ramadan itu, nah ini berarti ini optimalisasi ini ada pada ibadah malam. Optimalisasinya. Nah, berarti ini tambahan dari yang pokok atau bisa, ya, bisa ini memberikan peningkatan kualitas dan kuantitas pada amalan-amalan pokok di waktu-waktu baik siang ataupun malam. Karena ini nanti optimalisasinya di malam, berarti ini nanti bisa dioptimalkan saat qiyam atau tambahan nanti di luar qiyam.
untuk dioptimalkan. Apa itu? Ini dia. Amalan interaksi dengan Al-Quran. Jadi utamanya lakukan di malam hari. Ini sudah saya tarik. Nabi SAW melakukan dengan malaikat Jibril, ya kan? Ya, beliau setoran ya ke malaikat Jibril, dikonfirmasi dan seterusnya. Itu setiap datang Ramadan sekali khatam, sekali khatam, sekali khatam. Kecuali nanti di akhir kehidupannya 2 kali dikonfirmasi untuk menunjukkan kebenaran dan otentisitas wahyu, ya kan? Baik dari susunan, lafadznya, maknanya, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, ini menjadi isyarat kepada kita bahwa interaksi dengan Al-Quran di hari-hari Ramadan, di bulan Ramadan itu menjadi bagian tak terpisahkan. Bahkan di episode yang lalu, saya pernah sampaikan bahwa Ramadan itu bahkan disebut sendiri ya oleh para ulama itu dengan bulannya Al-Quran, mengambil isyarat dari Al-Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu, itulah yang kita diperintahkan untuk puasa, bulan turunnya Al-Quran. Bahkan keberkahan malamnya Ramadan, bulannya Ramadan, itu diantara keberkahannya karena Al-Quran. Ya, karena Al-Quran. Malam Al-Qadar misalnya, malam turunnya Al-Quran. Jadi berkah itu malamnya. Ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya kan? Karena keberkahan Al-Quran kan diturunkan, jadi malamnya berkah, malam Al-Qadar. Jadi, ini sangat menarik teman-teman sekalian. Karena itu, ini penting mengoptimalkan interaksi dengan Al-Quran yang bisa dibagi kepada 3 bagian utama. Nah, jadi ini waktu prioritasnya malam, saya ulang ya, waktu prioritasnya malam, namun demikian tidak juga dibatasi dengan malam ini selesai misalnya, tidak. Siang pun kalau kita kan memiliki keluangannya, ya kelapangannya, bisa kita bagi dengan aktivitas pekerjaan yang kita kerjakan di siang hari, optimalkan juga, miliki agenda ini. Ya, cuma malam biasanya porsinya jadikan lebih banyak, biasanya seperti itu. Ya, kecuali kalau memang sudah cuti sama sekali. Ya, ada orang-orang tertentu yang pokoknya kerja, ngambil cutinya Ramadan. Paskan supaya nikmat ibadah. Ya bahkan kalau nanti, oh ya pas nyambung nih, ya ada salah satu keluarga itu yang Masya Allah ya, di salah satu keluarga di Timur Tengah itu suaminya mengatur, ya suaminya mengatur supaya pas dapat cuti Ramadan, demi apa? Demi keinginan menghafal Quran, menghafal Quran. Ya jadi cerita sama istrinya, wah aku tahun ini pengen ngambil cuti semuanya, aku kerjakan kerja, doain ya bahasa kita lah supaya sehat, nanti Ramadan aku ambil cuti. Supaya bisa menghafal Quran saat Ramadan. Itu mulia sekali, Masya Allah. Ya kan? Nah, lalu ketika tiba Ramadan itu, dia ambil cuti, dia yang tikaf sebagainya, dan pulang, Masya Allah. Disambut oleh istri, begitu selesai itu kan, senang, bahagia, dapat 3 juz. Ya, ini tidak menduga kan, selama ini kemana aja. Ternyata memanfaatkan itikaf itu dapat 3 juz. Ternyata Allah mudahkan. Terus dia di situ lebih semangat lagi. Tanpa dia sadar, ternyata istrinya pun terpacu juga. Begitu suaminya nyampaikan kepada istrinya pengen maksimalkan Quran, istrinya juga maksimalkan juga. Padahal anak-anaknya masih kecil, ada yang sambil diberikan ASI dan sebagainya. Jadi begitu suami pulang hafal 3 juz, istrinya diam-diam hafal 30 juz. Gitu. Karena memang ada keberkahan di Ramadan ini. Beda ini, beda. Ada akselerasi nanti, baik dari hafalan, peningkatan bacaan, ataupun pengkajian. Nah, ini teman-teman sekalian bisa kita bagi dengan 3 hal. 1, qiraat, memperbanyak bacaan. Ya. 2, tilawah, memfokuskan pada kajian. Misalnya tematik, mau bahas surat apa, atau topik apa gitu kan. Nanti kita turunkan. Kemudian tahfidz atau hifdz, hafalan. Hafalan. Ini qiraat, bacaan. Ya, jadi nanti di antara ahli Quran yang menjadikan momentum Ramadan untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, itu ada, boleh jadi yang memilih untuk memperbanyak bacaan. Masya Allah. Saya sering amati, biasanya banyak dari alhamdulillah tuh kalangan ibu-ibu muslimah ya, itu bagus sekali tuh. Yang saat Ramadan, malam-malam tuh udah kumpul ya,
malam-malamnya tadarus, itu kan, baca demi mendapatkan memperbanyak bacaan ini. Ya, siangnya bahkan ada yang kumpul lagi ya untuk mendapatkan kajian dan seterusnya. Ini ya, poinnya adalah bagaimana memperbanyak. Syukur-syukur kalau kita bisa mendapatkan target standar seperti yang Nabi berikan kepada kita, yaitu bisa khatam. Ya, khatam selama Ramadan. Jadi kalau misalnya ada 30 hari, ya kita bisa optimalkan setiap satu harinya, misalnya bisa dapatkan 1 juz kan. Nah, silahkan dimaksimalkan. Kalau mau kita lebih ringan kan, nah ini, tapi Ramadan itu akan berbeda. Malam tuh usahakan yang paling bisa dimaksimalkan. Ya, kalau mau dibagi misalnya komposisinya, ya taruhlah di sini kalau 1 juz kan setengah-setengah kadang tidak imbang karena malamnya kan lebih longgar. Ya, silahkan misalnya diambil 2/3-nya di malam hari, 1/3-nya di siang harinya. Ya kan? Kalau di hari-hari normal saya suka mengajarkannya atau men-share ya dari apa yang guru kami ajarkan itu dibagi waktu sholat. Kalau waktu-waktu sholat itu di 5 pokok, ya kan? Subuh misalnya, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya kan? 1 juz itu dibagi aja ke sini. Ini lebih ringan kok, Bapak Ibu sekalian. Ringan sekali. Saya ambil contoh misalnya juz pertama saja ya. Juz 1. Taruhlah dari Al-Fatihah sampai dengan Al-Baqarah ayat 141. 141. Ya kan? 141. Kalau Al-Fatihahnya insya Allah sudah hatam ya. Nah, jadi kita bagi di sinilah. Al-Fatihah kan baca cepat selesai. 141 dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 28 ya. Cepat saja. Kurang lebih 28 kan? Betul nggak? 28, 140 ya. Betul. Ya. Kurang lebih 1. Ya kan? Tinggal diambil terakhir. 28 lah kita ambil 28 misalnya. 28, 28, 28, saya sini 29 terakhir 1. Jadi kan? Baik, yuk pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini subuh, 28 ayat. Bagi 2, sebelum dengan setelah. Berarti sebelumnya 14, setelahnya 14. Ini rumus cepat ya. Kalau kita mau ringan banget. Insya Allah ringan. 14 ayat sebelum, 14 ayat setelah. Ya kan? Zuhur, 14 ayat sebelum, 14 ayat setelah. Asar, 14 ayat sebelum, 14 ayat setelah. Maghrib, ya kan? 14 ayat sebelum, 14 ayat jedanya. Isya demikian, seperti yang tadi disampaikan. Ini kondisi normal, seperti biasa sekarang ini. Ya kan? Nah, kalau nanti pas saat puasa, misalnya maghrib kan buka, nggak sempet lagi nih, siap-siap ke Isya. Gampang dipindahin aja ke sini. Ya kan? Ditambahkan nih, 28 tambah 28, 56 itu tinggal diteruskan. Ya, saya ingin ambil durasinya, jangan lihat berapa jumlahnya. Saya ingin lihat ini, teman-teman sekalian. 14 ayat itu berapa sih yang dibutuhkan durasi waktunya? Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Kalau teman-teman baca 7 ayat itu apa nyampe 5 menit? Saya kira tidak. Ya. Ini kalau kita mau jujur kita teruskan, ya. Ini Al-Baqarah itu kan kalau kita halaman pertamanya sebelah kiri 1 sampai 5. Buka lagi kemudian 6 sampai dengan 16, ya kan? Jadi kalau kita baca 1 sampai 16 itu 1 lembar tuh, 1 sampai 16, 1 lembar. Ya kan 15 baris. Apa nyampe 5 menit? Saya kira tidak. Ya kan? Jadi kalau kita ini ambil 5 menit saja 14 ayat 5 menit. Kita hanya butuh 10 menit yang dibagi 2, 5 menit. Jadi kalau konsisten, sebelum subuh ambil 5 menit untuk baca Quran misalnya kan. Setelah subuh 5 menit dulu untuk baca Quran. Berangkat kerja, oke, berangkat sambil di jalan misalnya, ya. Kalau menyetir ya tidak usah, dengarkan murotalnya saja. Ya, kemudian kan ini ada jeda. Masa sih dari subuh sampai ke zuhur nggak ada jeda sedikit pun 5 menit atau dibagi semenit dalam pergantian jam untuk membacakan satu ayat. Pasti dapat kalau kita niatkan dengan benar. Makanya kalimatnya imanan wahtisaban. Kalau ada iman, ada niat, ya ada keikhlasan, pasti ada kekuatan. Ya, karena semua bersumber dari motivasi. Kalau motivasinya baik pasti muncul. Ini tuh kan luas sekali waktunya. Ambil. Jadi kalau siangnya nanti saat puasa terasanya misalnya ada kegiatan dan sebagainya, tidak semua suara bisa terpenuhi karena ada menahan lapar dan haus, kan? Dan sebagainya, maka Anda ambil waktu-waktu ideal untuk memecah ini. Setidaknya supaya malamnya nanti porsinya lebih banyak tapi tidak terlampau banyak juga.
Ya, kita bisa ambil jedanya untuk rehat, untuk bangun malam lagi, untuk siap-siap sahur, untuk istighfar di waktu saharnya. Jadi ini yang bisa kita maksimalkan. Siang ambil sebagian porsinya misalnya sepertiga, tinggal dibagi saja berapa, gitu kan? Nah, kemudian nanti sisanya Anda bisa maksimalkan di malam harinya. Jikalau Anda ambil misalnya di sini, taruhlah Anda ambil 40 ayat, nanti ya malamnya Anda 100-nya maksimalkan dari 141 itu, gitu kan? Ya. Jadi ini ambil 41, malamnya 100-nya. Atau silahkan formulasikan yang sekiranya ambil sebagian siang, malamnya bisa dioptimalkan. Seperti ya Anda nyamannya bisa menunaikan itu. Ya. Baik, ini gambarannya qiraat. Nah, kalau sudah terbiasa baca, naikkan lagi. Ya, 2 kali hatam, 3 kali hatam, 4 kali hatam. Tujuannya apa? Untuk melatih kedekatan kita dengan Al-Quran. Jadi membaca itu kan pintu pembuka yang mengantarkan kita pada ketertarikan untuk memahami satu isi. Nggak mungkin orang baca kalau nggak pengen tahu isinya. Kan normalnya begitu. Ya, Anda untuk apa baca buku saya misalnya? Untuk tahu isinya. Kalau nggak pengen tahu isi, ngapain dibaca? Ya, itu kan normal. Cuman kan Al-Quran mukjizat. Ya, ini menarik tuh, Al-Quran itu satu-satunya. Ini kalau bukan firman Allah, nggak mungkin begini. Siapa yang menggerakkan kita untuk baca? Sekarang coba tanyakan, apakah semua orang yang baca Quran sekarang tahu isinya? Itu satu. Yang lebih dahsyat lagi, apakah semua orang baca Quran sekarang membaca untuk tahu isinya? Belum tentu. Ya, ada yang baca, yang pengen baca aja. Ada yang baca, yang pengen ketenangan. Ada yang baca untuk mendapatkan berkah. Ada yang baca ingin mendapatkan rahmat, ingin mendapatkan syifa dan sebagainya. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan kitab biasa, itu firman Allah. Ini buktinya. Ya, karena kalau buatan manusia, normalnya dibaca itu supaya pengen tahu. Jadi kalau ada kitab yang disucikan, yang orang bacanya cuma sekedar pengen tahu, berarti itu kitab biasa. Ya, tapi Al-Quran lain. Coba silakan cek, apakah ada orang-orang yang bahkan sampai ke level hafal pun belum tentu tahu isinya. Tahu maknanya, kan? Dia bisa mengulang lafadznya, tapi belum tentu tahu isinya. Ya, kenapa? Karena dalam interaksi dengan Al-Quran, nih Allah membagi pada 3 bagian untuk mendapatkan bagian keberkahan. Dan dari setiap level, setiap stepnya, itu punya manfaatnya sendiri. Nanti orang yang rajin baca Al-Quran, nih dari qiraat saja, dia akan minimal mendapatkan 3-5 hal. Saya ambil 3 aja yang pokok lah supaya cepat. Ya. 3 hal. 1, ada kelembutan. Berubah menjadi lebih lembut, lebih baik. Jadi kalau ingin melatih anak-anak di kemudian hari jadi lembut, lebih baik. Atau ingin mendapati suami yang lembut, itu kan. Nah, istri yang lembut, yang baik. Jadi ahli Quran. Jadi ahli Quran. Ya, jadi kalau jadi ada ahli Quran galak, itu jadi pertanyaan. Maaf ya. Itu batuknya batuk aneh. Maksudnya ya kok bisa gitu ya ahli Quran nggak lembut tuh aneh, menurut saya aneh. Dan karena silahkan tanya deh pada ulama manapun, itu biasanya orang tahu tuh kalau sudah jadi ahli Quran pasti lembut. Ya, jadi karena apa? Karena ayat-ayat Quran itu berbeda gitu ya, menggerakkan jiwa itu pada sesuatu yang baik, yang enak, yang nyaman, gitu kan? Yang teduh. Nah, itulah. Itu gambaran pertama. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, ada khas dalam Al-Quran itu Allah turunkan rahmat. Ya. Sudah? Rahmat. Rahmat itu maknanya luas sekali. Luas sekali. Ya, karunia yang terbentang, nyaris tanpa batas. Ya. Nyaris tanpa batas. Baik, kalau diarahkan ke Allah jelas tanpa ada batasan, nggak ada nyaris lagi. Ya, kalau diarahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika wasi'at rahmatu kulla syai', ya menjangkau semuanya tanpa ada batasan sama sekali. Ya, tapi bagi kita saat menerima itu, ya kan? Nah, itu kan diukur berdasarkan maslahat kita. Ya, maslahat nggak kalau kita terima sekarang, ya kan? Maka manusianya yang melihat itu seakan-akan, wah saya nggak dapat, padahal tidak. Dari Allah nggak ada batasnya. Cuman keadaan kita punya keterbatasan dari apa yang kita minta. Karena itu Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
Was, ini kalimat saya dalam sekali ya, dalam sekali. Jadi mencernanya harus dengan dalam. Saya sengaja naikkan levelnya supaya ada stimulus untuk berpikir lebih dalam. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian, bentuknya apa? Bisa ada ampunan. Puncak ampunan itu rahmat diberikannya. Seperti Quran surah ke-39. Ya, ayat 53, Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku, infokan, viralkan pada mereka yang telah israf dalam dosa. Israf dalam dosa itu nggak terlukiskan, hampir semua dosa dia kerjain. Ya, tapi kata Allah jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi ketika Allah ingin memberikan ampunan tanpa batas bagi semua dosa, itu yang disebutkan pertama kali rahmatnya. Baru setelah itu ampunannya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Aku tekankan, aku tegaskan kata Allah, Allah akan mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali sepanjang dia mau bertaubat. Nah, ahli Quran itu ketika dia memulai dengan banyak membaca terus sampai merasakan gitu kan kenikmatan dari bacaan. Jadi bukan hanya sekedar baca begitu dapat rahmat, tidak. Nanti ada rasa. Ya. Jadi kalau sudah merasakan kenikmatan, apa wujudnya rahmat didapatkan itu dalam bentuk yang pertama ini, ya. Ciri khas orang yang sudah terampuni dari dosa itu, ciri khasnya adalah satu, dia terjauh dari perbuatan kotor atau perbuatan salah yang pernah dilakukan, ya kan? Terjauh, yang disertai dengan penyesalan, pengakuan. Jadi sudah, aduh, ini nyesal dulu begini, terjauh dan nggak mau lagi ke situ, ya kan? Lalu yang menariknya, terjaga dari salah ini untuk konsisten dalam yang soleh. Terjaga dari yang salah ini, ya, untuk konsisten mengerjakan yang saleh. Bahasa singkatnya, terjaga dari perbuatan salah. Jadi orang-orang yang konsisten dengan Quran, rajin aja baca dulu terus sampai mendapatkan kenikmatan itu, ya itu dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang salah. Ya, diberikan kepada hatinya bimbingan, kepada jiwanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahfud sifatnya. Mahfud, bukan maksum. Kalau maksum sifat Nabi. Ya, Nabi mutlak sama sekali. Kalau Nabi nggak pernah berbuat salah. Ya, nggak pernah berbuat salah karena dijaga sifatnya dengan sifat osmah. Jadi maksum keadaannya. Ya, kalau kita manusia itu baru mahfud. Mahfud. Masih ada potensi-potensi salahnya. Masih ada. Bisa salah, bisa salah. Ya, cuma dia mesti berikhtiar untuk mendekat kepada Allah supaya diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Tapi tetap ketika dijaga pun nanti yaitu kekuatan dirinya untuk memilih apakah memilih penjagaan Allah atau nanti ada bisikan-bisikan setan yang kadang-kadang juga kalau dipilih bisa bahaya. Nah, kekuatan untuk menjadikan kita mendapatkan perlindungan untuk terus mendapatkan kekuatan menjaga ini, ya, penjagaan dari Allah supaya diambil itu. Nah, itu sebanyak mana kita berinteraksi dengan amal solehnya. Jadi kalau rajin Qurannya terus dibacakan sampai merasakan keterkaitan dengan Al-Quran. Kayaknya kalau nggak baca sehari nggak enak. Ya, nggak baca dalam sekian waktu ini yang biasa saya baca, ada rasa kehilangan. Nah, itu sudah mulai terpaut dengan Al-Quran. Tak terpisahkan. Kalau sudah seperti ini, rahmatnya nanti bukan hanya terkait dengan ini. Ya, ada yang terkait dengan solusi, kan? Nah, dan seterusnya. Kemudian ada syifa. Ya. Ada kelembutan yang mengarahkan pada kebaikan. Ya. Sehingga lembut dan selalu tergerak untuk mengerjakan segala kebaikan. Ya, itu yang dimaksudkan Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-32, kan? Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ya, jadi ada orang-orang yang ahli Quran itu ya, yang terbaiknya adalah orang-orang yang gemar berbuat kebaikan yang tentunya disupport dengan jiwa-jiwa yang lembut, yang baik. Dan ini rahmat dan syifa di Quran surah ke-17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ya. Syifa itu ada dua maknanya. Satu, obat bagi penyakit hati. Ya, obat bagi penyakit hati. Iri, ya kan? Dendam, ria,
yang jelek-jelek lah, yang dari hati itu. Ya, nah itu diobatinya dengan syifa. Makanya saya sering katakan susah kalau mau berobat ke rumah sakit, misalnya ke klinik, nggak ada. Poli hati itu nggak ada. Ya, poli gigi ada, poli mata ada. Ya, tapi poli hati dalam artian roh, obat untuk jiwa, ya, obat untuk keadaan nafas, keadaan jiwa, itu nggak ditemukan. Nah, namanya syifa. Obat itu salah satunya apa? Dari Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Orang yang rajin baca Quran, itu Allah akan jaga dan dibebaskan dari kondisi hati yang kotor, yang buruk. Sehingga kita bisa menatap segala sesuatu dengan jernih. Nah, kalau sudah jernih nanti akan terbuka. Kita mengerti melihat sesuatu itu. Oh, ini maksudnya begini. Oh, dia menulis ini tuh kayaknya rasanya ke sini. Oh, ini sedang gelisah. Oh, ini masuk ke sini tuh karena ini. Oh, ini dia begini cuma pura-pura dan sebagainya. Nanti itu Allah berikan satu rasa pada jiwanya yang melahirkan firasatul mu'min. Sehingga Nabi mengatakan firasatul mu'min haqqa. Ya, kadang-kadang firasat insan beriman itu, kata Nabi itu nyata karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang Allah perkenankan. Ya. Tapi bisa merasakan. Nah, ini syifa. Yang kedua, syifa itu bisa diartikan obat bagi penyakit yang divonis secara medis memang tidak mungkin disembuhkan. Nah, itu di situ kemudian kalau manusia sudah mengangkat tangannya, ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan penyakit itu langsung disembuhkan, kan? Tanpa adanya campur tangan manusia, yaitu dengan amalan-amalan yang Allah turunkan, salah satunya nanti itu dengan Al-Quran. Ya. Ini pernah terbukti ini. Saya pernah sampaikan kepada murid-murid waktu karantina, para penghafal itu ya. Ada angkatan kedua ya waktu itu ya. Angkatan kedua. Tapi saya selalu kisahkan di setiap angkatan tentang kisah Al-Imam Al-Bukhari. Bagaimana mendapatkan keberkahan Al-Quran yang saat mengaji, kemudian minta doa sama ibunya. Alhamdulillah penyakit yang divonis itu buta permanen, ternyata bisa melihat kembali. Saya ajarkan beberapa itu kisah, kemudian ayat dalam Al-Quran. Ini yang pernah diamalkan, ini ayat-ayat begini. Itu ya, Masya Allah. Tiba kemudian saya nggak tahu kalau ada satu di antara peserta karantina itu yang sebelah matanya divonis permanen buta. Lalu dia mengamalkan itu ya dengan keyakinan, dengan apa yang disampaikan di Al-Qur'annya, dia betul ikutin telaten. Sampai satu hari kemudian ketika di kamar mandi, saat itu ada di pos karantina yang di Sukabumi. Ya, tiba kemudian orang itu teriak di kamar mandi, orang semua kaget, dia keluar, dia bertakbir, ya kan? Ternyata apa yang terjadi? Ya, Masya Allah. Pada hari kesekian tuh, dalam dia menghafal Quran itu, tiba kemudian terjadi perubahan dalam pandangannya dan dia bisa melihat kembali dengan jelas. Melihat kembali. Ya, melihat kembali. Ini nyata, bukan dibuat-buat, bukan kisah ini, bukan karang, bukan. Nyata. Masih ada sampai sekarang. Ya, bahkan kami dokumentasikan dan sebagainya. Dan ini adalah ayat dari Allah yang sangat jelas. Jadi ayatul kaun tufassirul ayatul qaul, kan? Jadi ayat Allah ditampilkan untuk menafsirkan ayat yang tertuliskan, yang tergambarkan. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian, ini syifa. Nah, jadi jangan dikira interaksi dengan Quran nggak ada manfaatnya. Nah, jadi ini yang pertama, ini qiraat. Ya, ayo berlomba-lomba kita interaksi untuk membaca sampai dihatamkan. Ini pengantar, kan? Kalau pada ulama-ulama yang hebat-hebat, yaitu tidak usah sampai ke sana levelnya lah, tapi jadikan motivasi untuk ya setidaknya mendekati. Kalau Imam Syafi'i kan bisa sehari 2 kali hatamnya, siang malam. Siang sekali, malam sekali. Karena memang libur. Ya, ngaji libur, ngajar libur, semua untuk ibadah. Jadi dimaksimalin siangnya, malamnya dan sebagainya. Kan pada umumnya kita beraktivitas ya, jadi silahkan dioptimalkan. Yang penting jangan kehilangan berkahnya. Tilawah itu ya memperdalam kajian. Nah, ada 2 cara yang bisa saya, Anda, atau kita lakukan untuk tilawah. Cara pertama, kita melakukan tilawah per surat, kajian per surat. Ya. Biasanya ragamnya beda-beda. Ada yang ingin dari awal, saya pengen Al-Fatihah. Ya nggak apa-apa, turunkan. Kan dibaca nih, setiap hari 17 kali Al-Fatihah. Masa nggak paham tafsirnya gitu kan? Maknanya apa? Ini kan intisari Al-Quran. Rangkuman Al-Quran kan ada di Al-Fatihah. Jadi setidaknya kita hadirkan dulu. Selama sebulan ini saya pengen ngaji Al-Fatihah. Ya kan? Al-Fatihah aja.
Saya baca tafsirnya. Atau Anda bagi misalnya. Ini qiraatnya ambil sekian persen dalam sehari ya. Lalu setelah itu baru kemudian ke kajiannya. Ya, kalau saya biasanya dulu itu suka menarget. Misalnya saya pengen khatamnya berapa kali nanti sampai pertengahan Ramadan. Nanti pertengahan sampai ke ujung saya optimalkan dengan tilawah. Saya pengen tafsir yang surat ini dulu, surat ini dulu, surat ini dulu. Jadi Al-Fatihah, ntar di hadapan kita ini tafsir A, tafsir B, tafsir C, tafsir D, terus kita kumpulkan semuanya. Kita lihat apa kesimpulannya kemana gitu. Dan ambil waktu jeda itu. Ya tentu sehari kadang-kadang satu ayat gak cukup. Ya satu hari kadang-kadang butuh 2 hari kita lihat itu semua. Karena indah sekali ayat Quran tuh. Setiap hurufnya, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan apakah ini masuk dalam bacaan Al-Fatihah atau di ayat sendiri baru dari fikihnya, belum nanti ke baknya ada berapa makna, bak di sini kemana larinya, terus bak di setiap Quran itu bagaimana gitu kan. Nah, kemudian ismun apa itu kalau mau dalam gitu kan. Kalau kita mau umum aja nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim, faidahnya apa, maknanya apa, hadisnya apa, prakteknya bagaimana dalam kehidupan. Misal ya ini ada yang berurut seperti itu, ada yang tematik. Kalau mau tematik, saya sarankan ambil per pokok yang dibutuhkan. Ya, per pokok yang dibutuhkan. Misal gini. Anda aktivitas apa? Baik, ibu misalnya ibu rumah tangga. Ya. Ibu rumah tangga. Kenapa nggak dikeluarkan ayat-ayat rumah tangga dalam Al-Quran? Lalu saat Ramadan dikaji, itu aja dulu. Gak usah jauh-jauh. Ya, jihadnya ibu tuh di rumah tangga. Surganya itu ada di situ gitu kan. Lalu kenapa nggak dipelajari? Keluarkan aja secara tematik. Apa tugasnya, apa kewajibannya, apa hak dan kewajibannya. Ya, lalu maksimalkan ayat-ayatnya apa saja. Ya, keluarkan ayat tentang istri sehingga tahu nanti hak dan kewajiban terkait dengan suami. Kemudian tentang ibu supaya terkait dengan anak-anak. Kemudian tentang anak, ya. Nanti gabungannya keluarga. Ayatnya melimpah sekali. Di Ali Imran ada, di An-Nisa ada. Terus kisah-kisah inspiratifnya banyak. Dari yang orang soleh sampai kisah Nabi ada. Pokoknya indah deh ngaji itu kalau diturunkan tuh enak. Karena di Al-Quran itu metodologinya tuh paling sempurna. Ya, ini teori hidup tuh begini. Terus nanti kalau ada masalah di rumah tangga, nih masalahnya begini nih. Solusinya seperti ini. Dari masalah komunikasi, masalah kecurigaan, istri curiga sama suami, suami curiga sama istri, masalah finansial, masalah dengan ayah ibu mertua, kadang-kadang nanti ada beda keyakinan, anak beda keyakinan dengan orang tua, seperti apa nanti caranya, dakwahnya bagaimana, ya interaksinya seperti apa, indah semua. Itu ada. Nah, pernah dikeluarkan nggak? Ya, pernah dikeluarkan nggak? Nah, sekarang coba keluarkan itu. Ya kan? Atau mau kompak, kalau rumah tangga kan sama-sama kompak gitu kan? Ya kan? Nanti suami dengan istri bareng-bareng misalnya kan? Bisa aja dibahas. Ya, paling nanti senyum-senyum sendiri. Ya, gitu. Nah, kemudian yang dari ikhwan misalnya laki-lakinya ya pekerjaannya apa sekarang? Di bisnis, ya keluarkan ayat-ayat bisnis. Ya. Dan turunannya kan dagang dan sebagainya. Itu keluarkan aja. Pelajari hukumnya. Belajar. Ya, infonya kan dengar riba apa sih riba? Belajar yang tuntas, jangan setengah-setengah. Belajar yang tuntas. Nah, kalau setengah-setengah, nanti satu capek, yang kedua kecewa, yang ketiga bingung gitu. Pasti ada itu. Jadi kalau ada ingin membebaskan dari riba, kemudian tiba-tiba belajarnya nggak tuntas, ya itu biasanya menyeberangi jembatannya nggak mudah, karena jembatannya nggak ada. Akhirnya berlawan dengan arus. Lama-lama di situ malah terjebak pada yang lebih besar lagi, atau melakukan perbuatan yang kontraproduktif pada akhirnya. Ya, atau nanti menyalahkan hukum. Saya ingin lepas dari riba tapi kok hidupnya susah ya Allah. Nah, kan? Yang salah apanya di sini? Nah, ini jadi persoalan nanti ya. Makanya tuntaskan. Kenali apa itu riba, tandanya bagaimana, cara menghindarinya bagaimana. Ya, kalau terjebak di dalamnya ingin keluar tapi ada topangan hidup yang tidak mudah, yang memungkinkan ada madarat lebih besar, cara ambil jembatannya bagaimana. Ada semua dan indah sekali. Indah. Dan ini selesai semua. Hadisnya ada, penjabaran ulamanya ada, contoh setiap keadaannya ada dan sebagainya.
Gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian, ini di bisnis. Apa aja insya Allah ada lah. Di birokrasi ada, diplomasi ada, di militer ada. Apa sih profesi yang nggak ada gitu kan? Ya karena miniatur kehidupan kita kan sudah ada di sirah di zaman Nabi itu prakteknya. Dan praktek kehidupan Nabi itu kan tafsir Quran terbaik yang bisa dikeluarkan. Penjelasannya di mana? Di hadis itu ada 97 topik di Al-Bukhari. Ya karena itu kalau saya biasanya suka apa sih temanya yang dibutuhkan? Udah cek keluarin ayatnya, atau kalau mau gampang buka kitab-kitab hadis yang kitab jami itu kan, ya Al-Bukhari atau Sahih Muslim misalnya 97 topik. Tinggal keluarkan salah satu topiknya. Apa topiknya? Sudah deh. Ini hadisnya sudah ada, tinggal ayatnya juga dikumpulkan dan terbantu karena di Sahih Al-Bukhari kan suka dimulai dengan ayat-ayat juga. Tinggal nanti kita tambahkan. Kalau nggak tahu tinggal tanya. Ya nanti di Mira misalnya boleh nanti yang menjelang Ramadan Anda boleh sampaikan, tanya misalnya kita kumpulkan nanti ayat-ayat kalau mau bikin kurikulum tentang ini. Kalau di kesehatan atau kedokteran apa nih yang mau dikaji? Boleh. Anda yang profesinya dokter coba, ayo. Coba udah berapa lama, puluhan tahun masa nggak dikeluarkan ayatnya dokter mata? Ayo misalnya kan, ayatnya tentang mata. Dokter telinga, ayatnya tentang telinga. Ayo jangan sampai sehat di dunia tapi nggak sehat di akhirat nanti ayo. Ya, SPOG paling banyak ayatnya, bidan-bidan banyak tuh ayatnya di Quran. Ya kan? Ya mesti belajar. Jadi nanti ada terapi juga tuh. Ya, terapi nanti untuk memberikan ketenangan dalam proses kelahiran dan sebagainya. Ya dalam khitan itu ada juga gitu. Itu ayat-ayat Quran yang sangat memberikan pengaruh. Ini gambarannya teman-teman, tilawah. Ya, jadi silahkan nanti bisa per surat atau per tematik yang dibutuhkan. Ya, dalam menopang sur kehidupan. Kemudian ini puncaknya adalah hafalan tahfidz. Tahfidz. Ya, tahfidz ini ya, termasuk yang tinggi lah. Ya, dan ini di Ramadan ini momentum. Dan nggak bisa ditemukan lagi yang lebih dahsyat dibanding Ramadan. Akselerasinya, percepatannya. Dan itu lintas usia. Jadi jangan katakan saya usia sekian puluh, sekian ini. Tidak. Ya. Itu Masya Allah. Baik yang... saya nggak bisa batasi ya. Yang penting yang sudah bisa mulai bicara anak-anak tuh. Anak saya nomor 3, Ahmad itu. Baru 2 tahun, berapa ya? 8 bulan ya. 2 tahun 8 bulan kalau nggak salah itu. Dia sudah bicara lah. Walaupun... barangkali artikulasinya mungkin dalam beberapa hal masih belum jelas dalam beberapa hal, tapi Masya Allah itu diinstal Quran itu udah masuk gitu, masuk. Jadi dari mulai bisa bicara tuh udah bisa ya, bacakan misalnya ya. Dan itu semua anak punya potensi itu sampai tanpa batas ke atas ya. Jangan dilihat 30 juz, enggak. Tugas kita itu berikhtiar menjadi ahli Quran. Ya, menentukan hasil sekian juz tidak. Pasang target yang tinggi, 30 insya Allah selesai Ramadan. Alhamdulillah, pasang aja yang paling tinggi. Dan biarkan nikmati proses. Ya, biarkan Allah memberikan yang terbaik. Seperti yang Allah inginkan. Kalau udah diberi, jaga. Ini kan? Nah, dan nikmati proses itulah ahli Quran. Jadi penghafal Quran itu bukan berapa banyak dia hafalkan. Tapi berapa banyak yang dia hafal itu menjadi pedoman berkehidupan dalam dirinya. Itu, jadi kalau sudah menyatu dengan ayatnya, itulah ahli Quran. Itulah ahli Quran. Ya, tapi selama hidupnya dia terus. Jadi yang hafal 30 juz saja menjaga. Ya kan? Nah, yang belum masuk ke situ terus berusaha sampai kehidupan berakhir. Itulah ahli Al-Quran. Ya, jadi manfaatkan nih menghafal ini. Nanti insya Allah di STWH juga akan dibuka lagi tuh karantina 30 juz. Ya, nanti gabung ya di karantina STWH itu teman-teman di Mira ya. Gabung itu nanti ada karantina 30 juz. Ya 30 hari. Ya tahun kemarin Masya Allah ya ada yang dapat 30 juz ya dalam 30 hari. Dan itu nggak sedikit. Nggak sedikit. Ada berapa banyak? 15 orang. Masya Allah 15 orang tuh. 30 juz 30 hari. Ya kemarin terbatas pesertanya karena memang muslimnya juga terbatas. Sekarang ada muslim 100 orang kurang lebih. Ya, jadi kalau 100 orang, satu orang bisa nangani 5 lah, terima setoran misalnya kan. Ya ada 500 mungkin bisa dibuka itu. Ya, Alhamdulillah, ayo semangat. Nanti bisa dikontrol sehingga bisa maksimal didapatkan. Nanti kalau sudah dapat ini Masya Allah nggak terlukiskan nih. Ya nggak terlukiskan. Jadi memudahkan qiraat, memudahkan tilawah, mudah semua nih. Dan memudahkan kehidupan pada umumnya. Nah ini bagian pertama interaksi dengan Al-Quran. Jadi Anda bisa kemudian memulai dari sekarang, disiapkan ya. Siapkan. Jadi sekarang sudah siap-siap, kasih catatan. Disiapkan. Nah, siapkan untuk 30 harinya.
bikin tabel, ya. Insya Allah saya tidak menjanjikan, tapi akan berusaha coba menampilkan satu contoh, gitu kan. Nah, supaya nanti dari tabel itu yang di Mira ya, nanti bisa download, coba dimasukkan untuk persiapan Ramadannya. Dalam sehari, 1 sampai 30 hari misalnya kan. Ya, misal saja dimulai awal sampai dengan akhirnya. Hari pertama terus ya. 1 juz selesai tidak dibagi 5 waktu misalnya kan, selesai tidak terus hari kedua sampai dengan hari yang terakhir. Nanti konsep hafalan juga ada dengan sendirinya. Dan Anda yang sudah terhubung dengan Mira, insya Allah sudah mendapatkan yang 3 paket itu kan. Jadi metodenya udah dikasih tuh. Ya, kan ada makna ayat puasa, catatan penuntut ilmu, sama yang 3 buku itu kan. Ya kan? Yang satu metode at-taisir itu dibaca. Bukan untuk dipegang, ya, dibaca ya, bukan untuk disimpan, bukan kenang-kenangan itu. Itu hati-hati. Kalau yang 2 itu yang Anda infak itu, yang 2 itu makna ayat puasa sama apa namanya catatan penuntut ilmu. Yang 3 itu wakaf itu. Ya, awas, nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh dihibahkan apa itu Anda pegang, ya. Kemudian pelajari itu, dipelajari baik-baik. Dari situ kemudian yang 2-nya digunakan murajaah. Itu insya Allah. Nanti kita belajar sama-sama. Insya Allah. Ya, nanti dengan yang di STWH, semua gabung. Nanti saya tunjukkan kalau sudah hatam yang ini selesai. Kan kita bertahap. Pelan-pelan. Nanti pindah ke Quran. Ya, dari mulai bacaan sampai metode. Itu buku murajaah. Insya Allah teman-teman. Itu kan nggak sembarangan gitu ya. Murajaah itu yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini metodenya. Ya. Nanti tinggal cek videonya kan, kalau teman-teman mau lihat, tinggal cek, nanti tinggal maksimalkan, sempurnakan. Kalau ke sistem ke STWH, kemudian di sini yang murajaahnya ini kalau Anda sudah optimalkan, insya Allah ini desainnya dengan izin Allah, desainnya itu bisa hafal, mutkin, sama juga nomor, sama peta Qurannya, posisinya dan sebagainya. Menghafal desain ini maksudnya untuk memudahkan dibawa berkehidupan, untuk berinteraksi. Ya, nggak ada tuntutan untuk hafal posisi kanan, kiri, nomor, nggak ada tuntutan begitu. Yang penting hafal Quran. Tapi ini maksudnya memudahkan, didesain untuk memudahkan kita kalau pengen mengakses bisa cepat. Ya kan nggak semuanya punya satu kegiatan yang serupa. Bagi mahasiswa kan kadang-kadang bikin tesis, disertasi atau skripsi, ya kan memerlukan dalil atau ingin bikin karya ilmiah. Kalau kita udah hafal dengan ini, istilahnya mushaf itu ada di hadapan mata gitu. Ya, bahkan dengan halamannya, dengan nomornya, dengan apanya, itu tinggal masukin aja, masukin ayat sekian, dan korelasinya di setiap ayat dengan ayat lainnya begini. Itu maksudnya. Nah, ini pengantar awal untuk memahami nanti dan memudahkan dalam proses tafsir. Ya, ini gambarannya teman-teman sekalian. Ya, baik. Ini terkait dengan interaksi sama Al-Quran. Jadi untuk aplikasinya disiapkan dari sekarang ya teman-teman sekalian. Implementasikan ini semua siapkan dari sekarang. Kalau di buku catatan penuntut ilmu kasih memo. Insya Allah nanti dari kami kita bikinkan semacam kolomnya khusus untuk Ramadan tahun ini untuk melatih saja, melatih ya supaya nanti kalau tercatatkan kan terasa evaluasinya gitu, kelihatan. Tapi kalau cuma bayang-bayangkan atau cuma digambarkan biasa, motivasinya nggak terlihat, jadi nggak ada perbandingan. Kalau dicatat kan terlihat perbandingannya. Ya, ibu kan suka ngambil catatan keuangan untuk membedakan bulan ini dengan bulan kemarin, jadi kelihatan kan. Nah, sekarang catatan amalannya seperti apa? Kalau kita melihat catatan Qurannya terlihat, ya teman-teman, ikhwan, kelihatan seperti itu evaluasinya lebih enak untuk dilakukan. Ini satu yang kita bahas. Kemudian yang selanjutnya adalah menggiatkan sedekah atau infak. Apa itu infak? Dan bagaimana detil kemudian penjabaran ini semua? Nah, itu besok. Insya Allah kita bahas. Ya, sudah jam 7 sekarang. Ya, itu besok kita uraikan lagi. Ya, yang di Zoom udah pada nengok-nengok. Baik, karena ini hari aktif ya, untuk mulai beraktivitas. Besok insya Allah kita mulai. Yang sekarang saya beri PR dulu masing-masing untuk menyiapkan yang bagian pertama interaksi dengan Al-Quran supaya nanti formulasi ke depannya mudah untuk dilakukan. Untuk yang kegiatan berikutnya nomor 2 sampai dengan nomor 5 detailnya nanti kita turunkan karena di luar gambaran. Kalau disebut infak tuh jangan langsung terbayang uang misalnya. Ya bukan hanya uang. Apa saja Ustaz? Besok
Kan besok pembahasannya. Nanti besok kita bahas insya Allah. Ya, semoga Allah berikan kelapangan bagi kita. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Syukur diberikan kekuatan, tenaga, kesehatan. Diberikan sakit juga bersyukur. Alhamdulillah. Bisa istighfar, bisa banyak hal. Bisa banyak kenikmatan yang nggak didapatkan saat sehat. Dan banyak kenikmatan yang nggak didapatkan saat sakit. Semua adalah nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Semoga kita senantiasa jadikan insan yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin untuk mengingatkan sebelum kita berakhir di pertemuan kali ini. Yang pertama, sekarang kita masih berada di bulan Hurum. Manfaatkan. Ini 2 bulan baik dan 3 berurutan baik. Rajab, Sya'ban, Ramadan ini bulan baik semua. Semua bulan baik. Ya, tapi 3 berurutan ini istimewa gitu ya. Dan jarang-jarang kita temukan momentum seperti ini. Dan Nabi banyak menunaikan amal-amal soleh ini, ditingkatkan tuh dari sejak Rajab ke Sya'ban sampai dengan Ramadan puncaknya. Nah, di Rajab ini teman-teman mumpung masih suasana bulan Rajab, termasuk bulan Hurum, maka manfaatkan untuk 2 hal yang paling utama. Ingat baik-baik, 2 hal. Ya, bahkan sangat ditekankan dalam Al-Quran. Di Quran surah 9 ayat 36 itu. Yang pertama, supaya meningkatkan amal saleh. Ya, meningkatkan amal saleh. Dan yang kedua, untuk menghindari maksiat. Pandai-pandai untuk menghindari maksiat. Sekecil apapun itu. Ya, jadi jauhi itu semua. Fala tadhimu fihinna anfusakum. Itu amanah Al-Quran. Jangan berbuat zalim. Maka melatih diri dengan baik. Dan Ibnu Abbas juga bahkan memberikan komentar. Kata beliau, orang yang mencoba meninggalkan maksiat di bulan Rajab ini, ya, di bulan-bulan Hurum, bulan-bulan Hurum, termasuk Rajab saat ini, ya, itu pahalanya 2 kali lipat. Seperti orang meningkatkan ibadah pun itu pahalanya 2 kali lipat. Itu komentar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini mahal sekali bulan ini. Dan satu amalan yang bisa menggabungkan itu saat bersamaan meningkatkan amal saleh, meninggalkan maksiat, itu puasa. Itu puasa. Karena itu juga dianjurkan, disarankan untuk meningkatkan puasa di bulan Rajab, memperbanyak puasa. Nah, hadis-hadisnya yang sahih, yang terkait dengan bulan-bulan Hurum, ya kan? Ada juga beberapa yang dhaif yang terkait dengan Rajab, tapi dhaifnya juga ada keutamaan amal yang bisa dilakukan. Ya, tapi kalau ada dalil yang sahih, yang nggak usah diperdebatkan untuk puasanya. Memang diakui ada hadis-hadis yang bermasalah, sampai masuk derajat yang palsu juga banyak bertebaran terkait dengan bulan Rajab. Tapi bukan berarti hadirnya hadis-hadis itu menjadikan puasanya terlarang. Ini salah. Ini fatal, ya. Awas, hati-hati nih. Ulama itu membahas ada hadis-hadis palsu seputar Rajab bukan untuk mengingkari puasanya, tapi menunjukkan bahwa ini loh, ada yang tidak tepat dalam sandaran amalan. Itu yang dimaksudkan. Hati-hati ya. Nah, jadi mesti cerdas juga dan jangan melihat menyimpulkan ada yang potongan-potongan itu tidak tepat. Ya, saya ada informasi ada yang menebarkan di grup WA itu, ya, meluruskan ceramah Ustadz Adi begini-begini. Saya enggak lihat, ini saya lihat tuh ada yang menyampaikan. Dan itu saya senang sebetulnya diluruskan, tuh senang sekali, ya. Kan kita nggak ada yang sempurna ya, jadi senang kalau kita diluruskan tuh harus senang. Nah, terus kita lihat diluruskannya yang mana. Tapi kalau cara meluruskan tuh nggak tepat atau salah meluruskan karena salah paham, itu problem juga. Nah, saya lihat itu kurang tepat itu. Jadi bukan meluruskan saya akhirnya, ya, tapi membawa informasi yang keliru, membawa informasi hoax karena motong-motong kitab gitu. Ya, motong-motong dan salah menyimpulkan apa yang saya sampaikan, lalu salah memotong kitab. Jadi salahnya 2. Satu, salah menyimpulkan. Saya itu termasuk supporter saum Rajab. Karena masuk dalam saum Hurum. Ya, boleh, silahkan perbanyak, silahkan tingkatkan. Jadi saya yang mendorong, tingkatkan puasa di siang harinya, malam harinya tunaikan ibadah qiyam dan seterusnya. Silahkan. Tapi juga saya termasuk yang menganjurkan waspada, ya, terhadap hadis-hadis yang palsu. Jadi jangan menyandarkan kepada yang palsunya, ambil yang sahihnya. Nah, itu nanti ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengingatkan itu dalam kitabnya Tabyinul Ujab, ya, fi mawarada fi syahri Rajab. Nanti beliau menguraikan hadis-hadisnya, ini yang palsunya, ini yang bermasalahnya. Baca nanti. Lalu beliau juga mengutip. Ini komentarnya Imam Dhahabi. Imam Dhahabi itu 673 Hijrah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani 773 Hijrah. Nah, tapi ada memang yang berlebihan, yang dari hadis ini langsung mengatakan nggak ada puasa Rajab, ya, nggak boleh puasa. Nah, ini yang salah, ini yang tidak tepat, ya. Jadi hadis palsu itu dimunculkan, teman-teman sekalian. Memang motivasinya terlihat seperti benar supaya ngajak orang puasa, cuman caranya salah. Yang salah itu caranya, bukan puasanya. Kalau puasanya nggak ada masalah, karena termasuk bulan Hurum, ambil hadis yang sahihnya.
Ya, nanti ada hadis Al-Bahili juga yang menerangkan tentang puasa hurufnya, itu dianjurkan, silahkan perbanyak. Tidak ada masalah, dan hikmahnya persiapan menuju Ramadan. Nanti Rajab awalnya, pertengahannya Sya'ban, kemudian Ramadan. Nah, itu diulas oleh siapa? Disoal kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya kitab. Nah, kitabnya kita punya ini. Dikira kita nggak punya kitabnya. Ada kitabnya. Nah, ini nih, Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Jilid kedua. Saya hafal jilidnya malah Kitabus Shaum. Nah, ini nih, Kitabus Shaum. Nah, beliau itu menyoal orang-orang yang semudah-mudahnya kemudian mengatakan nggak perlu puasa, melarang puasa. Ya, dan larangannya itu disandarkan pada hadis palsunya. Itu yang salah yang disoal oleh beliau, karena ada hadis-hadis yang lain. Ya, yang sahihnya, bahkan yang standar doifnya pun doif yang masih bisa diamalkan, bukan 3M. Ya, matruk, kemudian mungkar, maudhu'. Nah, lalu saya perhatikan tuh ada yang nyebar di grup WA, dia motong-motong gitu. Ya, saya kan udah baca kitabnya, ini bahkan saya hafal ini. Ya, isi yang di kitab Shaum ini dikutip itu saya hafal karena saya sudah baca. Jadi dipotong nih, paragraf ini dipindahin ke sini, hanya untuk menyusun satu narasi bahwa meluruskan Ustaz Adi Hidayat. Itu keliru itu. Ya, jadi keliru paham tentang apa yang saya sampaikan. Yang kedua, keliru mengutip isi kitab ini. Kita punya 4 jilid, ini hanya mengutip satu kalimat di paragraf ini, ambil di paragraf ini lagi. Ya, nah, jadi hati-hati itu ya, hati-hati. Ya, kalau saya pribadi senang kalau diluruskan, malah senang. Ya, tapi meluruskan dengan cara yang benar, ya, mengambil yang benar. Dan kalau memang kita dapati kita keliru, langsung kita katakan dengan segala kerendahan hati, kemarin keliru, yang benar begini. Nah, seperti yang Fulan katakan atau ini katakan. Alhamdulillah, kalau ada seperti itu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu saya suka melarang, bahkan mengatakan kepada tim, jangan diperkenankan kalau ada yang memotong video, karena khawatirnya apa? Salah mengambil cuplikan sehingga salah disimpulkan, atau bahkan sekarang suka dikasih judul yang aneh-aneh tuh, ya, judulnya A, judulnya B, judulnya C, padahal mungkin maksud ceramahnya bukan ke situ. Nah, itu yang berbahaya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ingin kembali mengatakan bahwa manfaatkan, karena kurang lebih sebentar lagi tersisa. Kurang dari 10 hari lagi selesai bulan Rajab. Minimal kata para ulama, seharilah puasa untuk mendapatkan bagian dari keutamaan bulannya. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, masih ada yang bertanya tentang mira. Ya. Saya kira masih ada itu kuota sesuai dengan kitab yang sudah kita siapkan untuk memulai awal dasar angkatan kedua. Mungkin ada beberapa paket lagi, saya mungkin lihat tersisa nggak lebih dari 200-an ya. Jadi kalau ada yang masih bertanya, silahkan cek saja nanti di Wah Corner untuk terhubung ke situ. Silahkan bisa dioptimalkan, mudah-mudahan Anda bisa masuk kepada gelombang angkatan kedua yang disiapkan. Nah, teman-teman yang ketiga, insya Allah di hari Rabu ya kita akan memulai Rabu yang ini, yang sekarang, yang kemarin ketika kita akan eksekusi, kita mulai ternyata tim arsitek semua itu terkena COVID sehingga harus karantina semua. Alhamdulillah berkat doa kita semua sudah sehat semuanya, sudah baik dan sebagainya. Saya sendiri kena gejala tipes, nggak ada kaitan sama COVID karena dari seharian sampai besoknya lagi, nah itu nggak berhenti aktivitas terus. Kemudian pas memang lagi ada terasa udah mulai lemah. Ternyata masih ada janji untuk mengajar di 2 sesi dan memberikan keterangan ahli pada 1 kasus gitu ya. Jadi saya lakukan, setelah itu alhamdulillah malamnya langsung harus istirahat selama 3 hari. Alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali. Jadi hari Rabu kita akan memulai dan semua tim, full tim. Jadi ada arsitek, ada kita juga bergerak ke lokasi. Insya Allah kita akan ngambil video dari sana untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa pembangunan pesantren sudah akan dimulai untuk yang pesantren ya. Kalau yang SD kan sudah tinggal mungkin 15% lagi. Selesai, tuntas. Mudah-mudahan Ramadan sudah selesai. Jadi pasca Ramadan nanti saya bisa mengundang juga yang di Mira ya secara zonasi untuk mencoba aulanya. Kalau yang pesantren mungkin masih butuh waktu. Tapi mari kita sama-sama bangun. Ya, jadi saya masih membuka kesempatan untuk ada kesempatan wakaf. Bukan donasi, saya nggak minta donasi. Ya, saya punya Allah untuk bisa mencukupkan semua. Tapi saya hanya memberikan gambaran, ini adalah lahan untuk wakaf yang kita buka. Dan alhamdulillah sebagian juga sudah kita siapkan. Dan mudah-mudahan kalau sudah tercukupi juga kami akan tutup. Akan dimulai dari struktur sekarang. Akan dimulai dari struktur dulu selama berapa waktu ke depan. Nanti saya sampaikan ke teman-teman kebutuhan dan sebagainya. Struktur ini yang paling bagus.
Ya, kalau untuk wakaf, karena struktur ini kan nggak akan berubah apapun karena dari dalam semua ditanam dan seterusnya. Jadi kalau sudah selesai, tinggal nanti bangun spot-spotnya. Ya, masjid. Kalau masjid sudah ada, maaf, Anda nggak punya kesempatan di masjid karena masjid sudah tertutup. Masjid sudah selesai, tinggal nanti ada asrama, ada yang lain-lainnya, nanti ada spotnya, atau kita semua pada aspek-aspek yang bisa terkait. Kalau sudah selesai, saya katakan sudah terpenuhi, sudah cukup, nanti kita tinggal manfaatkan saja dan niatkan semua karena Allah. Itu semuanya, dari mulai suratnya, dari mulai tanahnya, dari semua asetnya, nggak ada satupun untuk milik pribadi, semuanya ditujukan untuk wakaf. Ya kan? Dan memang itu untuk mencetak ulama saja. Jadi kalau anak-anak Bapak Ibu mau ke situ, boleh. Syarat untuk masuknya 30 juz Al-Quran. Masih ada waktu 2 tahun dari sekarang. Boleh, 2024 ya, baru mulai. Makanya saya kan suka ada 2024. Nah itu maksudnya pesantren jadi. Nah itu nanti 30 juz baru bisa masuk, dan yang diterima hanya 40 orang. 20 ikhwan, 20 akhwat, dan hanya mendidik untuk calon ulama saja. Calon ulama, dan tidak profit di situ, tidak untuk cari uang. Makanya nanti cara pembiayaannya adalah saya dulu, saya bisa berapa dari semua kebutuhan, kalau bisa tercukupi maka gratis. Kalau ada sisa dari ketidakmampuan saya sementara, nanti baru dibagi kepada seluruh orang tua untuk bisa menyempurnakan sehingga itu milik semuanya. Itu karena tujuannya memang hanya untuk menyiapkan kadar ulama. Dan insya Allah kita niatkan tidak mencari sedikit pun dunia selesai. Kita nyiapin buat pulang aja. Baik ya, itu teman-teman sekalian, terima kasih untuk hari ini. Semoga Allah muliakan kita. Maafkan kalau ada yang kurang berkenan di pertemuan hari ini. Semoga Allah rahmati, semoga Allah muliakan, dan semoga Allah senantiasa menjaga, menyayangi kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana Allahumma barik lana ya Allah fi hadha syahr Rajab, wa barik lana ya Allah warzuqna al-quwwata lin'amala fihi ma tuhibbuhu wa tarda. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa balighna Sya'ban wa balighna Ramadan, wa barik lana ya Allah kullal barakatil kamali fi syahril mubarak fi syahri Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan kasiran kepada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sujud kita, dalam setiap doa kita, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan pada guru kita, dan mengampuni segala dosa dan kesalahannya untuk beliau beserta keluarga. Juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang disampaikan pada pertemuan subuh kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Izin kembali mengingatkan pada teman-teman sekalian yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute untuk bisa mengaktifkan akunnya dengan cara login di website resmi Mira Institute. Silakan masuk ke mira.quantumakhir.com, lalu tekan tombol login, maka teman-teman akan diminta untuk menggunakan username dan juga password. Untuk mengetahui username dan juga password, teman-teman bisa merujuk ke folder inbox yang ada di email teman-teman sekalian. Jika belum ditemukan, teman-teman bisa merujuk ke folder spam ataupun folder junk, karena ada kemungkinan
username dan juga password yang kami kirimkan masuk ke folder-folder tersebut. Setelah teman-teman menggunakan username-nya berupa email dan juga passwordnya berupa nomor telepon yang teman-teman sudah daftarkan sebelumnya, silahkan update foto profil teman-teman sekalian dan juga data diri teman-teman seperti tempat tinggal, tanggal lahir, dan sebagainya agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami. Dan yang terpenting, teman-teman bisa menikmati setiap fasilitas ataupun fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti mendownload kitab-kitab rujukan ataupun materi yang sudah di-scan oleh tim admin. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-video materi dari awal pertemuan, juga bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan yang terpenting, insya Allah jika kesempatannya sudah tiba, jika teman-teman sudah mengaktifkan akun, maka teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan undangan sesi kajian offline bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Untuk itu sekali lagi kami ingatkan, penting bagi teman-teman untuk bisa mengaktifkan akunnya. Dan bagi teman-teman yang sudah tergabung, jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram. Silahkan dicari seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian, nama grup Facebook di Facebook dan juga di Telegram ya. Dan bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap dari episode Muqaddimah bab akidah dan seterusnya secara bertahap agar pemahamannya bisa lebih maksimal dan pertemuan satu dengan pertemuan lain pemahamannya bisa tersambung dan juga terkorelasi. Jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya dan teman-teman mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Dan bagi teman-teman yang masih menunggu untuk tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, teman-teman bisa mengambil manfaat dari pembelajaran di Mira Institute dengan cara mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Pastikan logonya sesuai seperti yang ada pada layar teman-teman di bagian kiri atas. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang ingin mengambil kesempatan atau mengambil peluang untuk berwakaf pesantren Mira Institute, teman-teman bisa menyalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 dan nomor rekening 11144444142 atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhyar seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.